Siapa tuh? Biasa bro, Lagi PDKT. La- Eh, kalau mau gombal tahu nggak? kan dulu Tuh dia di disuruh ngomong ke AI. ya Iya, mesin AI. Oke, ini buat belajar orange cepet aja ya dulu ya. Belajar orange cepet. Oke, ini tutup. Karena waktu ada 30 menit lagi lumayan. Oke. Ini kelihatan nggak ada sih? Kelihatan. Oke. Kalau pertama kali jalanin orange, mau di Windows, mau di Linux, di mana-mana, tampilan kayak gini. Gitu ya. Waktu ngelihat tampilan kayak gini, yang penting di sini cuma ini doang nih sebenarnya. Contoh, example. Jadi Orange nyediain banyak contoh, example ya. Oke, ini ada example bisa dipakai buat nyoba. Kira-kira gitu. Oke. Cuman kalau karena waktunya sempit, saya akan langsung jalanin si Orange. Saya akan ngasih lihat fungsi masing-masing. Udah gitu kita akan bikin percobaan. Oke. Saya nggak akan nyoba dari contoh sini. Kalau contoh panjang ceritanya. Oke. Ini saya tutup dulu ya. Tutup. Ini tutup. Nah, kalau pertama kali jalanin, ini kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kalau yang depan bisa baca, yang belakang yang mabok nih. Ini kalau baru pertama kali install, ini nanti cuma sampai sini, supervisor nih. Oke. Bawahnya nggak ada. Harus diinstall bawahnya, install tambahan. Ini kalau saya bacain ya, ada image analytic, ada text mining, ada textable, ada time series. Oke. Cara nginstallnya cuma option, add-ons, kita bisa nginstall, gitu ya. Nanti kita tinggal contreng, mau mana yang mau kita tambahin. Network dari internet, pasti nggak pakai internet. Oke, ya udah, dia akan pakai network. Jadi mendingan di kampus ngerjain kayak gituan. Download dari internet di kampus. Ini kita bisa contreng-contrengin yang mana yang mau ditambahin. Gitu ya. Cuman saran saya jangan semua dicontreng. Suka tabrakan satu sama lain. Jadi kalau kita yang butuh aja yang dicontrengin. Gitu ya. Ini saya akan bacain fungsi dari masing-masing satu-satu nih, dikit. Bacain fungsinya doang. Oke. Ini data, ini buat baca data, terutama baca data Excel, file CSV, data tuh fungsinya buat baca-baca data seperti itu. Oh, di sini ada transform. Oh, ada data itu transform. Transform kira-kira gini. Ini data kita ambil. Kita punya data nih file Excel. Oke. Kita bisa set di transform. Saya pengen analisa cuma kolom ini. Yang ini nggak mau dianalisa. Bisa. Misalnya kita file Excelnya bentuknya kayak ini dan sebawah. Kita bisa diputar kayak gini, ditranspose, bisa. Jadi bisa diobok-obok nih file. Data bisa diobok-obok, ditransform. Terus bawahnya visualisasi. Kalau kita sudah selesai itu, kita bisa ambilin ke layar grafik-grafiknya. Apakah itu garis, apakah titik-titik, apa segala macam, ada di visualisasi, kira-kira kayak gitu. Bawahnya lagi apa ini? Model. Waktu kita analisa, ada banyak algoritma buat dapetin model. Kalau belajar statistik, ada yang namanya regresi linear, ada yang namanya tree, ada yang namanya random forest, ada yang namanya macam-macam. Algoritma banyak. Oke. Biasanya kalau mau belajar algoritma ini seringkali orang statistik yang ngerjain. Kalaupun kita yang ngerjain, itu harus benar-benar modeling yang gila banget, mungkin
levelnya level S2. Mungkin kalau S1 mabok, males. Kita pakai aja. Jadi udah ada algoritmanya tinggal pakai. Cuma nanti modelnya banyak. Nanti kita perlu tahu kalau data seperti ini enaknya model yang mana, data seperti ini model yang mana yang dipakai, gitu ya. Jadi model kayak gitu tuh. Kemudian bawahnya model ada evaluasi. Jadi kan contoh evaluasi itu bisa gini. Dari sekian banyak model mana sih yang paling bagus untuk buat datanya kita bisa evaluasi. Dari evaluasi juga kita bisa punya buat dukun, buat ngelihat, ngeramah ke depan. Ini kan kita punya data nih. Misalnya data yang paling broken mah gini mah. Datanya cuma 2 misalnya ya. Tahun sama anggaran. Kalau pemerintah kan gitu ada tahun anggaran. Kita punya ini contoh aja ya. Misalnya kita punya data tahun 2005 ya. Misalnya dari tahun 2020 anggarannya 1 juta 2020, 2021 2 juta, 2022 3 juta, 2024 4 juta, 2025 apa tadi? 1 juta, 2 juta. Aku lama. Saya ulang ya. 20 1 juta, 2020 1 juta, 2021 2 juta, 2022 3 juta, 2023 4 juta, 2025 5 juta, 2025 6 juta. Pertanyaannya 2026 berapa juta? Bisa 4 juta, kita lihat lagi ulang. Jadi 2020 1 juta nih anggaran. 21 2 juta. 22 3 juta. Kalau ditulisin biar gampang ya. Kalau di ini mah susah. Bayangin mah susah. Misalnya kita punya data, saya gedein dulu ya. ...2020... anggarannya 1 juta. 2021 2 juta. 2022 3 juta. 2023 4 juta. 2024 5 juta. 2025 6 juta. 2026 berapa juta? Bisa nebak nggak? 7 juta. Bisa ya? Jadi yang saya gedein dulu ya biar rada kelihatannya lebih enak dari belakang. Jadi ini itu forecast, nebak, dukun. Yang bawahnya ini namanya training data. Jadi kalau kita masuk ke AI, ada training data, ada data yang masa lalu. Yang tebakannya itu namanya forecast. Oke, beres ya. Nanti ini persoalan apa nih? Tahu nggak persoalannya apa di matematika? Itu kan ada ini sebuah x nih, x ini y. Persoalannya apa kira-kira? Bayangin nggak sih? Ini pelajaran anak SMA nih. Hah? Persawaannya apa kayak gini? Pernah lihat nggak? Persawaannya cuma gini doang nih. Iyalah. Hilang. Persamaannya cuma gini doang. Hilang deh. Iya, kacau. Jadi persamaan cuma kayak gini doang nih. AX plus B sama dengan Y. Deh. Jadi persamaan yang dipakai sama si Orange, sama AI, machine learning segala macam, persoalannya kayak gini. Persoalan apakah itu?
Soal apa itu? Bukan. Soal apa? Di pelajaran SMA. Hah? Hah? Oh dia SMK. Sama di SMK juga diajarin juga sama. Enggak. Emang ada yang matematik? Ajarin kan dikit doang. Dikit doang. Contoh ini pandemi. Oke, kan jadi kalau di matematika ini namanya persamaan linear. Kenapa persamaan linear? Soalnya buat dapetin A dan B-nya gampang. Ada persamaan yang lain ya. Contoh persamaan kayak gini nih. Ini persamaan yang nggak dipakai tapi ya, jarang dipakai. A kali X kuadrat tambah B kali X tambah C sama dengan Y. Kalau itu persamaan parabola. Oke. Jadi ada parabola. Jadi kalau kita bikin antena parabola, persamaannya kayak gini. Antena parabola. Oke. Kita nggak pakai karena ribet buat dapetin solusinya, ribet, pusing. Jadi mendingan dibikin linear semua. Padahal kita tahu sebetulnya masalah di dunia nggak ada yang linear. Masalah di dunia itu pening kepala, bisa macam-macam. Ada eksponensial lah, ada yang apalah segala macam. Ada yang linear sama dunia. Cuman biar gampang kita bikin linear supaya programnya gampang. Jadi AI itu membuat semua masalah jadi linear supaya gampang. Kalau enggak, puyeng. Ya beres ya. Sekarang kita masuk. Jadi itu model sama evaluasi. Nah, yang supervised learning, jadi ini unsupervised. Kalau di supervised learning, di training datanya X sama Y dikasih tahu. Supervised begitu. X-nya ini, Y-nya itu supervised. Jadi Y-nya kita kasih tahu. Kalau unsupervised, kita kasih X-nya doang. Y-nya kita cari. Si program suruh nyari Y. Itu unsupervised. Supervised maksudnya Y-nya di-set sama manusia, unsupervised mesti dia nge-set Y-nya. Tapi punya masalah nih, mesin itu blow on. Jadi kadang-kadang seringkali Y-nya bisa salah. Kita akan coba unsupervised learning nih sekarang. Cobaan ya. Udah gitu, di sini ada image analytic, itu kita bisa analisa gambar. Kemudian di sini ada text mining, kita bisa mining text. Kemudian di sini ada textable, itu kita bisa ngambil teks. Ini kita pakai misalnya kalau buat analisa media sosial, komentar orang di internet, kita mainnya textable sama text mining. Yang bawahnya time series. Time series contohnya adalah suku bunga. Contoh lain misalnya harga saham, itu teks time series. Oke. Karena ini waktunya sempit, saya akan coba langsung masuk ke image analytic. Oke. Saya akan coba masuk image analytic ya. Ini kita klik image analytic. Di sini ada import image. Ini programnya cuma ini doang nih. Ini digeret. Tuh. Saya klik di sini. Kita bisa ngeset ngambil gambar yang mana. Kebetulan saya ngambil gambar domestic animal. Oke. Domestic animal bisa dapat di mana? Ada di internet atau bisa minta ke saya. Domestic and animals orange. Ini dia. Kita bisa ngambil filenya, ini dia. Bisa ngambil file-filenya ini. Oke. Nanti filenya bisa dimasukin ke sini. Nah, kita bisa lihat gambarnya, caranya. Ini ada image. Oh, salah. Ada image viewer. Kita sambungin, kita bisa lihat nih gambarnya, domestic animal. Oke. Kita sebagai manusia gampang ya. Oke, ini saya tunjuk aja ya. Makhluk ini sama makhluk ini, kira-kira satu kelompok nggak? Ini sama itu, satu kelompok nggak? Beda kan? Yang satu punya sayap, kakinya 2, satu kakinya 4. Manusia tahu. Pertanyaannya, mesin tahu nggak? Oh itu satu kelompok. Atau bukan. Jadi fungsinya dari mesin adalah kita kasih gambar, udah itu kita kasih kelompok. Contoh kelompok itu kira-kira gini. Kita bisa kelompokinnya sampai ke individu. Misal kita ngumpulin gambar-gambarnya Jokowi. Kita ngumpulin gambar-gambarnya Prabowo.
ngumpulin gambarnya ono, gitu ya. Ada 3 gambar dikumpulin. Nanti pada satu gambar, kasih ya, si mesin suruh nebak. Kira-kira ini Prabowo, Jokowi apa ono. Jadi mesin bisa kayak gitu. Jadi kita kasih training dulu. Kalau ini kita bikin klasifikasi. Contoh pemakaian klasifikasi dari gambar adalah gimana caranya kita deteksi virusnya COVID. Jadi COVID itu virusnya dilihat di mikroskop. Kelihatan mikroskop, udah gitu di komputer mengklasifikasi ini COVID, ini flu, ini ingus, ini apa, nah, kayak gitu. Dan itu yang dipakai sama AI ini dipakai di UGM, dia makanya kayak gitu juga. Jadi dia tahu dia bisa murah main AI, nanti orang suruh apa gitu ya, UGM deh. Pokoknya gimana dia sensor, itu dia deteksi. Oh ini kena COVID, ini belum apa segala macam. Kalau ini caranya ini ada gambar ya. Sekarang kita perhatiin ini gambarnya. Pusing kepala lo. Ini gambarnya kayak gitu. Kita pengen lihat datanya seperti apa. Ini saya klik data, saya ambil data table, geret data table, sambungin ke sini. Kita lihat bentuk datanya seperti apa. Datanya kayak gini doang nih. Kalau dilihat di sini ada nama file, di sini ada kilobyte, sini pixel. Udah. Datanya cuma gitu doang. Nama, kilobyte, pixel. Tidak ada informasi kakinya berapa ya? Tidak ada informasi sayapnya berapa? Kagak ada informasi ada butuhnya apa kagak? Ini ada bulu atau ada rambut? Tidak ada informasi. Jadi cuma nama, kilobyte, pixel. Bisa enggak dengan informasi cuma nama, kilobyte, pixel, si komputer bisa klasifikasi. Gitu ya. Jadi masalah besarnya itu tuh. Komputernya goblok nih sebenarnya. Bisa nggak dia klasifikasi dari gambar tanpa informasi kaki apa segala macam, dia bisa misahin, gitu ya. Serunya di situ. Buat bisa seperti itu, supaya bisa seperti itu, saya akan pakai image embedding. Perhatiin kita banyak pakai kata-kata embedding nih di sini ya. Ini kita masukin image embedding, oke. Ini saya bacain dulu ya. Kalau ini agak susah dibaca dari jauh. Ini tulisannya Google Inception V3. Ini tulisannya Google Inception V3. Makhluk apakah itu? Ini cari di sini ya. Google Inception V3. Oke. Jadi ini dari Google, kalau kita lihat bendanya kayak gini nih. Oh, mampus lu. Nih. Ini Google Inception V3. Kira-kira makhluk apa ini? Belum tahu. Ini yang namanya neural network. Jadi Google nyediain neural network free. Kita bisa ngirim gambarnya kita ke Google Inception V3. Nanti dia akan keluarin fitur dari gambar tadi. Kalau dalam bahasa manusia, fitur contohnya kakinya 4, telinganya 2, matanya 2, hidungnya 1, ada sayap, ada buntut, itu fitur. Oke, jadi kita kirim. Ini bilangnya sih neural network. Sebetulnya kalau ngerti yang namanya neural network, kalau udah pernah belajar neural network sebetulnya cuma memecahkan persamaan linear tadi. Ya. Jadi neural network bacain kesalahan linear, dari situ nanti keluar si fiturnya dia. Tapi ini ceritanya panjang, kalau terusin saya akan loncat dulu. Tapi asal tahu aja dia tugasnya ngeluarin fitur. Sekarang kita udah kirim ke Google Inception V3 makhluk ini. Sekarang kita lihat hasilnya. Jadi aslinya kayak gini nih ya, aslinya kayak gini. Aslinya cuma kayak gini doang ya. Nama, kilobyte, pixel kali pixel. Dah. Aslinya seperti itu. Sekarang kita geret lagi data table. Saya sambungin sama outputnya dari image embedding. Jadi output dari Google. Ini sebelum masuk Google. Ini sesudah masuk Google. Oke. Ini perhatiin. Dia nambahin angka sesudahnya. Oke. Ini kalau kita lihat sampai ujung. Angka ini adalah fitur. Ini fitur ke 2047, mulai dari 0. Dari 0 ujungnya adalah sebenarnya mulai dari 1, jadi
fitur 1 sampai fitur 2047. Oke, jadi kita dapat 2000 fitur dari si Google itu ya, Inception V3 tadi. Nah, sekarang tugas buat ngelompokin. Jadi kalau kita ngelompokin hewan-hewan tadi, kan kita cara ngelompokinnya gini kan, yang kaki 4 jadi 1, yang punya sayap jadi 1, yang bulunya coklat jadi 1, yang lucu jadi 1, yang nyebelin jadi 1, gitu kan? Itu cara ngelompokin ya. Jadi caranya kita lihat angka ini, yang angkanya dekat dijadiin 1. Tapi kita harus mengoptimasi dari 2000-an fitur tadi. Supaya jadi 1 tapi dalam 2000. Jadi kita harus optimasi supaya jadi satunya semaksimal mungkin fiturnya sama. Terus ini hasilnya. Ini cuma gitu aja. Jadi cara ngelompokinnya, oke, saya tutup dulu. Ditutup lagi. Di sini ada namanya unsupervised learning. Ini unsupervised learning. Jadi kalau kita ngelompokin tanpa dikasih tahu, itu namanya unsupervised learning. Di unsupervised learning di sini ada distance buat mengukur jarak. Saya ambil buat mengukur jaraknya, sambungin, jebret. Ini algoritmanya. Udah. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini hasilnya. Jadi kelompoknya yang mana? Supaya enak, saya akan ngambil gambarnya juga. Jadi ada 2 nih. Ini ada gambar, ini gambar. Kosong, belum ada gambarnya. Ini ada klasternya. Uts, ada klaster, ini tutup dulu. Ini ada klaster. Ada gambar. Oke. Sekarang kita lihat ya. Bener nggak hasilnya? Ini nggak kebaca. Nggak kebaca ya. Sekarang coba kita lihat. Kita akan ngeklik aja. Misalnya saya klik di sini. Oke. Satu kelompok nggak nih? Satu kelompok ya. Ini kan bebek sama soang, angsa. Satu kelompok. Coba kita lihat lagi. Ini teh kalkun, bebek, soang. Tiga-tiganya burung ya. Satu kelompok. Coba kita lihat lagi di sini. Ini kelompok ayam. Agak beda sama bebek sama soang. Oke. Ini bebek soang, yang ini kalkun. Agak beda. Kalau yang ini bebek soang doang, yang ini kalkun masuk, kalau yang ini ayamnya ikut masuk. Kelihatan itu adalah keluarga burung-burungan. Coba kita lihat di sini nih. Kita lihat di sini ya. Ini apa sih namanya ini? Sapi. Terus di sini dia salah. Tahu nggak salahnya di mana? Ini namanya lem tuh bahasa Indonesia aja sih. Domba. Ini sapi nih. Dipikir satu kelompok sama domba. Padahal satu gede, yang satu kecil. Ya kalau gambarnya kan mirip, gedenya hampir sama nih gambar. Karena dia nggak tahu bahwa itu makhluknya satu gede banget, satu kecil banget, ya jadi salah dia. Jadi dia bisa salah, jangan khawatir. Yang namanya unsupervised learning bisa salahnya kayak gitu tuh. Terus contoh lain, di sini ada biri-biri, oke. Di sini ada sapi lagi. Ini adalah kelompok dari sapi sama domba biri-biri. Dapat. Yang ini adalah kelompok ini. Ayam dan sebagainya. Yang ini adalah kelompok makhluk yang lucu-lucu. Oke. Terus yang di sini adalah kelompok kuda, goat goat? Kambing. Ya gitu dah. Tapi kambingnya nggak kayak kambing Indonesia yang ini mah. Ini kambing. Jadi kelihatan ini ada kelompok kuda sama kambing. Di sini ada kelompok sapi, di sini ada kelompok ini ada salah nih satu nih. Ini salah nih. Jadi ini anjing kecil ya lucu, salah masuk. Jadi bisa salah juga. Udah, padahal kita data aslinya nggak ada. Jadi sekarang saya kasih lihat programnya lagi, diulang ya programnya. Programnya cuma gini doang loh, hati-hati.
Ini saya buang. Jadi ini dapetin data, terus kita proses, terus kita cari jaraknya, udah gitu visualisasi. Jadi yang namanya AI yang sering dikerjakan adalah dapetin data atau mata-mata, sering kita harus mata-mata, terus bikin model, terus visualisasi selesai. Udah. Jadi programnya cuma kayak gitu doang. Nanti yang dirubah, ini semua belakangnya Python sebetulnya, tapi dia bikin pakai grafik supaya prosesnya kita lebih gampang. Kira-kira yang bikin ini orang informatika bukan? Saya tahu nggak? Yang bikin kira-kira ini orang informatika bukan? Hah? Statistik. Yang bikin adalah kedokteran, biomedical, orang kedokteran. Jadi kedokteran itu sangat kental sama statistik. Cuman dia pening kepala, nanya ke orang statistik kerja ngerti, nanya ke informatika karena dia bikin sendiri akhirnya jadi. Ini kedokteran yang bikin. Keren kan? Jadi kesimpulannya itu salah diurus semua. Harusnya masuknya kedokteran. Gitu. Beres ya? Udah jam 10. Kita lanjut minggu depan. Terima kasih.